sebelumnya kami dari mahasiswa UNY dari jurusan Pendidikan IPA. Dan di sini kami akan mewawancari Ibu karena ada tugas mata kuliah sustainer. Itu Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa nama perusahaan Ibu? Saya punya nama perusahaan itu Naraza. Lalu untuk brand jamu sendiri kami memberikan namanya Estu Jampi. Estu Jampi. Kenapa dinamakan Estu Jampi, Bu? Dari Estu Jampi itu sebenarnya awal nama Estu Jampi itu baru 3 tahun terakhir. Sebelumnya saya usaha mulai tahun 2009 itu dengan nama Jamu Amanah. Tapi karena ketika di jalan kami mau mencarikan izin HKI, hak kekayaan intelektual merek, itu Jamu Amanah sudah ada yang pakai, kita harus branding baru dan kita pakai, saya klik dengan nama Estu Jampi. Estu Jampi itu artinya benar-benar jamu gitu. Estu kan benar, kalau Jampi kan jamu, jadi ini benar-benar jamu. Oke. Kenapa Ibu memilih usaha jamu itu sendiri, Bu? Untuk usaha jamu sendiri karena saya memang sudah turun-temurun. Jadi dari simbah dari bapak itu yang pertama, cikal bakal yang jual jamu, terus dilanjutkan ibu saya, lalu generasi ketiga saya. Oh, berarti dari turun-temurun gitu ya, Bu? Dan sampai sekarang pun ibu saya masih produksi di daerah kampus UI Jakal 14,5 itu sebelah situ. Itu sampai sekarang masih produksi. Kemudian siapa saja mayoritas pelanggan Ibu? Untuk pelanggan saya memang dari awal saya jualan, saya segmennya langsung ke kantor-kantor. Dulu awal tahun 2009 saya langsung masuk ke sekolah, ke kantor guru-guru, ke kelurahan, ke puskesmas. Setelah itu lalu di tahun 2012 atau 2013 saya mulai masuk ke Pemda Bantul. Alhamdulillah di sana responnya baik dan alhamdulillah sampai sekarang lebih banyak ke Pemda. Jadi area Pemda Bantul semua perkantoran dinas-dinas di sana, ke inspektorat seperti itu. Kemudian berapa jumlah karyawan Ibu? Untuk karyawan sendiri tidak ada yang pasti, guys. Cuman saya kerjakan sendiri, dibantu sama suami kalau sebelum berangkat kerja. Tapi ketika kita ada orderan yang banyak atau kita ada event gitu, nanti baru kita cari yang bantu seperti itu. Kalau untuk modal pertama Ibu jualan? Dulu? Iya, pertama kali. Dulu berapa ya Mbak? Zaman dulu 500.000 atau itu habis tahun nggak lupa aku, 500.000 ya itu tahun 2009. Jadi sudah hampir 16 tahun. Iya. Kemudian berapa rata-rata biaya operasional untuk usaha Ibu selama sebulan? Selama sebulan? Iya. Sebulan berapa Mbak? Taruhlah sehari itu misalkan saya belum ngitung gimana nih, bisalah seminggu itu 500 misalkan, berarti berapa? Itu modalnya ya, modal itu sekitar 2 jutaan untuk modal per bulannya ya. Kemudian berapa keuntungan bersih yang biasanya Ibu peroleh dari usaha ini? Kalau keuntungan bersih itu kalau namanya kita jual jamu tuh jual air gitu ya, walaupun itu matang tapi kan tetap untung tuh lebih alhamdulillah daripada kita jual makanan yang seperti itu. Jadi bisa 2 kali lipat, bisa 2 sampai 2,5 seperti itu. Itu kalau saya itu tadi udah minim itu kan, ada kadang ada event, ada permintaan, itu bisa di atas itu. Itu untuk khusus jamu segar, karena yang ini beda lagi. Jadi tadi hambatan dari perusahaan Ibu, produk Ibu tuh hambatannya itu ada apa gitu? Hambatannya mungkin kalau pas lagi agak bosan aja, tapi kalau namanya jamu sih sebenarnya nggak ada hambatan juga ya, karena sudah ada pelanggan tetap seperti itu. Jadi insya Allah lancar. Kemudian untuk tadi bahan mentah yang buat jamu ini ada apa saja? Ada kunir, ada asam jawa, ada jeruk nipis, itu untuk yang kunir asam, ditambah gula jawa, gula pasir, garam. Lalu ada beras kencur, jahe, tepung beras. Terus itu nanti untuk beras kencur ditambah gula jawa, gula pasir, garam juga. Lalu untuk empon-empon, jahe, serai, kayu manis, temulawak, kunir, dan gula batu. Untuk gula asam hanya asam
Jawa direbus, nanti ditambah dengan jeruk perasan jeruk nipis sama gula Jawa, gula pasir, garam. Kemudian apakah ada pesaing-pesaing dalam usaha yang Ibu jalani? Kalau pesaing di sini di Bantul kebetulan banyak ya, maksudnya penjual jamu banyak kan, bahkan ada yang satu kampung itu namanya desa jamu, namanya Kiringan. Itu satu kampung hampir 80% lah penduduknya memang berjualan seperti itu. Tapi ya kalau namanya jamu udah ada pelanggan itu sudah aman seperti itu. Jadi kalau jamu udah ada pelanggan aman. Kalau strategi apa yang Ibu menghadapi pesaing-pesaing usaha ini? Kalau untuk strategi pesaing ya Mbak, kalau aku kadang nggak merasa disaingi, yang penting kita jaga kualitas kita, terus kita ikuti perkembangan zamannya, harus gimana cara promosi. Apalagi sekarang kita juga dipelajari dari dinas UKM dan koperasi DIY, itu ada namanya Desa-Planner, dipelajari gimana caranya promosi, gimana caranya packaging yang baik, gimana kayak gitu-gitu, cara membuat label yang menarik seperti apa, itu kita dipelajari. Jadi ketika kita yang penting menjaga kualitas kita seperti itu, dan untuk pelanggan biar tidak lari ya kita makanya kualitas yang utama dan kepercayaan. Lalu bagaimana mempromosikan produk Ibu dalam Ya itu tadi, kalau untuk promosi jamu saya biasanya cuman mengandalkan WA bisnis, karena itu nomor yang sudah saya save kan lumayan banyak dari Pemda seperti itu. Jadi ketika saya udah bikin story, mereka sudah tahu, langsung WA, Mbak nanti diantar ke sini, Mbak saya ke sini, seperti itu, Mbak nanti hari ini, seperti itu. Kalau untuk di kampung sendiri, di tetangga-tangga itu ya kalau biasanya mereka carinya malah kalau ada di warung sayur seperti itu, mereka tahu, karena kalau di sini di kampung-kampung sudah banyak yang keliling juga seperti itu. Yang peras, jamu peras. ya? Nah, yang seperti itu. virus itu. Ini jamu peras seperti itu. Ya, makanya saya nggak merasa tersaingi karena kita sudah beda market juga seperti Ya. itu. Kemudian kalau Ibu kan koperasinya Ke tempat lain. Iya. Kalau ke tempat lain biasanya tuh kalau event-event aja, kita diajak event pameran gitu ya, sekalian promosi. Kalau kita biasanya kita ada komunitas seperti itu kan, kita bisa nih sekali waktu bareng setiap datang bawa apa, kita sampel buat diminum, buat itu kan juga sudah termasuk promosi juga seperti itu. Nanti mereka cocok, lain hari pasti mereka juga akan cari seperti itu. Dari produk yang Ibu jalani ini Ibu kan pasti ada suka dukanya. Nah, suka dukanya itu apa ya? Suka dukanya itu seneng aja terus Mbak. Kadang kalau pas dukanya, kalau pas bahan naik semua. Itu kan kalau mal bahan itu kan harga pon-pon tuh istimewa loh Mbak. Pon-pon tuh kadang nanti bisa misalkan nih awalnya misalkan 5.000 sekilo gitu, nanti punya 5.000, nanti kalau pas lagi mahal nanti bisa ke 12.000 itu, jadi bisa 2 kali lipat seperti itu. Kencur misalkan baru murah di angka 12.000, sekarang kemarin tuh sampai nyampe ke 30.000 seperti itu. Terus nanti Ibu jual sebenarnya gimana, harganya tetap atau ada kenaikan dikit gitu Ibu? Nah, kenaikan tuh jarang banget, bisa dibilang setahun nggak mesti naik. Kadang kita mikirnya gini, nanti juga akan turun. Jadi ketika kemarin kita udah laba yang agak lumayan, sudah kita merasakan, ya sudah yang di sini berarti kita memang harus agak seperti itu. Jadi nggak langsung begitu naik dengan lagi, enggak juga, enggak yang mau naik seperti itu. Enggak. Kan kalau biasanya gitu, pon-pon mahal itu dia mendekati lebaran, mendekati apa itu wajar ya, semua mahal semua. Untuk produk yang Ibu jalani ada nggak sih Bu untuk harapan untuk kedepannya? Jadi pengennya
alat saya belum menarik ya, nanti alatnya bisa yang kayak kalau orang jualan itu lah pendinginnya yang muter terus kayak jualan es Milo atau jualan biar dingin terus, itu kan juga menarik kan gitu kan, bisa nanti jamu didinginkan seperti itu, jadi ketika beli udah dingin seperti itu. Mungkin kalah di alat-alat aja mungkin sebenarnya sama cara packaging yang menarik buat anak muda. Ya. Mungkin itu saja Bu pertanyaan terkait usaha itu yang dijalankan sekarang. Terima kasih ya Bu untuk saling-saling ilmunya gitu. Mungkin kita nanti bisa ikut mengembangkannya gitu ya. Karena nggak harus dijual juga, kok dijual nggak bisa buat dijual, kalau nggak buat paling nggak buat bikin sendiri di rumah. Kadang kan saya juga ngisi dari dinas kebudayaan itu, di sana kan ada namanya usaha untuk desa rintisan budaya, dan di desa-desa rintisan budaya itu mereka akan diajari cara pembuatan kerajinan, cara pembuatan makanan tradisional dan pembuatan pengobatan tradisional. Dan nanti untuk bagian pengobatan tradisional kan saya pernah ikut tuh 1 tahun gitu kan, keliling ke kecamatan-kecamatan gitu. Nah itu mereka juga saya bilang biasanya malah anak-anak muda itu yang diajak. Mereka sebenarnya nggak harus dijual tapi bisa dikonsumsi untuk keluarga sendiri kan.